Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, dan juga kepada seluruh wali santri, kelompok belajar dan rumah Quran At-Tabi'in, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya rahmatnya. Alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini kita bisa hadir dalam acara kita kajian buka bersama yang nanti akan diisi oleh Ustadz Mujib Ansor hafizahullahu ta'ala dalam tema Pancasila hadiah terbesar umat Islam untuk Indonesia, yang insyaallah nanti durasinya sampai jam 17.00 tepat insyaallah. Kemudian kita lanjutkan dengan acara pembagian sertifikat berikut hadiah untuk santri-santri kejar daku yang sudah atau masing-masing sudah sampai pada hafalannya masing-masing. Nanti kita berikan apresiasi sembari memberikan semangat kepada mereka untuk semakin giat menambah dan memurojaah hafalannya. Untuk menyingkat acara, kita mulai dan kita persilahkan kepada Ustadzuna Mujib Ansor, falyatafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim, para ustadz, wabil khusus kepada Ustadz Muhammad Sari, Ustadz Abdul Aziz Setiawan, hafizakumullah, dan segenap pengurus Yayasan Qiyam Tabi'in Yakita, khususnya Pak Ketua Bapak Haji Muhammad Suhada, kemudian segenap jamaah Mushola Tabi'in, jamaah ya, Bapak, Ibu, Saudara hadirin semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah taufik dan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Sore hari ini dipertemukan dalam kajian jelang Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umat setianya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin semuanya rahimakumullah, melihat perkembangan Yakita, perkembangan Mushola At-Tabi'in, saya selaku salah satu pembina Yakita merasa sangat bersyukur kepada Allah, kemudian merasa bangga ya atas semangat dari teman-teman sekalian dalam segala hal, dalam membangun kekompakan, persatuan, termasuk dalam pengumpulan dana luar biasa. Masya Allah, di grup saya ikuti sampai pengumpulan dana untuk buka bersama ditutup beberapa hari yang lalu. Ini ada tempat menutup donasi karena dianggap sudah cukup, sudah penuh. Luar biasa. Jadi sangat luar biasa. Jadi kami bangga, luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keistiqomahan. Allahumma amin. Kemudian tema kita pada sore hari ini sangat berbeda ya daripada para ustadz-ustadz tabi'in. Kalau kajian jelang
buka bersama, tentu temanya adalah masalah akidah, syariah, akhlak, seterusnya ya. Nah, hari ini saya membawakan tema yang berbeda, masalah Pancasila. Nggih, rada aneh ono kate buku mahas Pancasila. Yang Maha Kuasa, itu aslinya. Tapi waktu 18 itu disuruh nyoret, tapi kemudian muncul di berita negara tetap Allah ya sampai sekarang. Nah, maka para pejuang Islam menyebut ketuhanan Yang Maha Esa ya tauhid. Hamka nyebut tauhid. Di buku api sejarah juga para pejuang Islam menyebut itu tauhid. Makanya tadi umat Islam harus merasa memiliki dulu. Ini miliknya umat Islam. Pancasila itu tauhid. Apa artinya Pancasila? Kan tadi negara, kan ketika Islamnya dicoret ya, pasal 29 ayat 1 sampai sekarang ada pasal 29 ayat 1. Enggak tahu yang amandemen itu ganti pasal berapa? Apa ganti 28 ya? Pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya apa? Negara Indonesia ini, karena itu para pemimpin kita dari dulu menyebut Indonesia itu bukan negara sekuler, tapi bukan negara agama. Kan sampai akhirnya muncul itu ya istilah negara bukan-bukan itu. Sekuler bukan, agama bukan. Tapi negara berdasarkan Tuhan. Karena itu agama di sini dihargai, termasuk Islam dihargai. Kalau ini saja konsisten negara memegangi ini, Islam ini luar biasa. Karena yang dimaksud sila keempat kerakyatan yang dipimpin atau perwakilan tadi, Pak Karno itu pidato di tanggal 1 Juni ya. Tanggal 1 Juni beliau pidato ketika menerangkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu. Inilah ruangnya. Kalau DPR, MPR itu 60%, 70%, 80% yang menguasai umat Islam, pasti undang-undangnya sesuai dengan Islam, sesuai Quran Sunnah. Itu anunya Pak Karno, sesuai Quran dan hadis. Didukung oleh Pak Hatta di bukunya, memoir Pak Hatta banyak bukunya. Bahwa di sana, tapi apa yang terjadi? Nah, sekarang saja ketika ada perda syariah sudah banyak yang anti. Ya karena umat Islam tidak berkuasa di sana. Jadi tadi pengkhianatan ya. Kenapa disebut pengkhianatan? Ini rumusan saya. Antara pengorbanan dan ya, mencoret 7 kata tadi. Di satu sisi oleh Pak Hatta disebut itu pengorbanannya para pejuang Islam, kelompok Islam, karena sudah rela hanya menjadi ketuhanan Yang Maha Esa saja. Tapi kata Pak Hatta juga sama, ketuhanan Yang Maha Esa itu tauhid gitu ya. Di sisi yang lain pejuang Islam ini pengkhianatan. Kenapa pengkhianatan? Satu, Piagam Jakarta ini sudah kompromi. Loh, kompromi kok sedih disunat? Pak Karno itu selalu menyebut ini kompromi. Kompromi titik temu antara kebangsaan dan Islam. Kompromi ini bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu kompromi. Kompromi kan asalnya yang ini murni dasarnya kebangsaan lepas dari Islam. Yang Islam hanya Islam, tapi kan bunyi begitu. Itu kompromi. Lah setelah 18 kok dihilangkan? Kan namanya pengkhianatan. Gak salah orang nyebut pengkhianatan. Yang kedua, tadi sudah disebut kompromi. Yang kedua, sudah ditandatangani 9 orang, panitia 9, disahkan oleh sidang BPPK kedua tanggal 10 sampai 17 Juli, bahkan oleh Dr. Haji Muhammad Jodirat bulat itu kalimat itu saya garis bawahi, disepakati bulat. Yang ketiga, kondisi NKRI yang baru saja diproklamirkan, yang masih ada ancaman besar. Apa ancaman besar? Jepang di sini masih senjata lengkap. Yang kedua, sekutu mau datang. Kata istilah Kasman Singodimojo, musuh ini masih tinggal dan tongol-tongol. Ya tadi itu, sekutu mau datang, Jepang ada di sini. Tongol-tongolnya Jepang ada, sekutu mau datang. Loh kok tega-teganya mengancam? Kalau itu saya nggak bisa bayangkan kalau yang nuntut tadi orang Islam. Ayo, kalau saya keluar dari NKRI, dituduh apa, Bapak Ibu? Dituduh separatis, dituduh ekstremis, radikal, anti NKRI. Ya itu anti NKRI. Wong kesepakatan kok dibuyarkan. Dalam kondisi ini mereka mengancam itu mengultimatum. Kalau tidak dicoret 7 kata itu,
Indonesia Timur bebas, gak campur. Yes. Sampai di sini memang belum selesai. Cuma waktunya sudah habis. Artinya kalau bicara soal kekuatan, Bapak Ibu ya. Jadi wakil-wakil kita, para pejuang kita memperjuangkan Islam itu sudah dulu. Di sidang BPWK sudah tuntas hasilnya ya, Pancasila itu kesepakatan. Karena itu ada yang nyebut negara ini negara kesepakatan. Kita kan tinggal melaksanakan saja. Kita nggak terima gimana? Itu sudah disepakati para pendiri bangsa. Kalau kita ingin mengutak-atik lagi bisa dituduh. Apa sudah tertutup? Enggak sebetulnya. Waktu itu Pak Karno masih ngomong ini masih sementara. Nanti kita lagi kalau sudah punya anggota DPR MPR kita sidang lagi. Nah, tahun 55 ada pemilu pertama. Pemenangnya nomor 1 PNI. PNI menguasai 22% dari seluruh kursi. Yang nomor 2 Masumi. Selisih 2% semua, 20% sekian. Yang ketiga Partai NU, Nahdlatul Ulama. Yang keempat Partai Komunis Indonesia. Di sidang konstituan tahun 57 59 dua kubu tadi tambah, kubu kebangsaan dan Islam ditambah komunis. Nah, komunis di mana? Di kebangsaan. Maka Islam semakin sedikit. Bapak Muhammad Nasir, Kiai Abdul Kahar Muzakir mati-matian di sana. Sebetulnya secara argumen sudah mau sedikit saja menang, tapi akhirnya Pak Karno keluarkan dekrit 5 Juli 59 kembali ke UUD 45 dengan dijiwai Piagam Jakarta. Itu kalimat asli dari Pak Karno, dekrit 5 Juli 59. Kembali ke UUD 45 karena konstituen tergeger tadi ya, gak ketemu, dijiwai semangat Piagam Jakarta. Maka yang saya ingin garis bawahi sampai hari ini mari kita perhatikan. Orang masih anti Islam itu sampai anti Piagam Jakarta. Wong Piagam Jakarta lupa bukan UUD 45. Lah kalau ngomong Piagam Jakarta disebut sudah anti Pancasila. Piagam Jakarta anti Pancasila, di mana anti Pancasilanya? Karena itu yang saya maksud ketika umat Islam tidak mengenal sejarahnya ini atau menyebut Pancasila tidak mau, saya khawatir tetap akan dituduh terus bahwa umat Islam anti Pancasila. Kalau seperti itu akan berat. Apalagi di zaman sekarang istilah radikalisme ini luar biasa. Yang disasar Islam. Buktinya apa? 150 buku pelajaran agama Islam di sekolah direvisi. Siapa yang ngomong radikalisme tidak Islam? Itu buktinya. Kenapa hanya buku pelajaran agama Islam? Dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang bisa kami sampaikan. Seandainya ada dialog tentu lebih baik, tapi ternyata ada agenda lagi yang lain ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesempatan sebetulnya tadi itu kepingin melanjutkan supaya kita ini tahu posisi kita di mana sih, wong Islam Indonesia ini yang punya negara tapi kok dipojokkan terus. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akhiri.